Menurut Zakiyah, sesungguhnya di dalam kitab suci setiap agama atau para tokoh keagamaannya pun banyak sekali ayat dan isyarat yang berkenaan dengan proses jiwa atau keadaan jiwa seseorang yang terpengaruh agama. Sementara itu, Jalaluddin yang mengutip pernyataan Taules mengemukakan bahwa menurut sumber barat, para ahli psikologi agama menilai bahwa kajian psikologi agama mulai populer sekitar abad ke-19. Menurut Taules yang dikutip Jalaluddin sebagai kumpulan dari materi kuliah William James di 4 universitas di Skotlandia, langkah awal dari kajian psikologi agama mulai diakui para ahli psikologi dan dalam jangka waktu 30 tahun berikutnya. Banyak buku lain diterbitkan sejalan dengan konsep-konsep yang serupa. Kajian-kajian tentang psikologi agama tampaknya tak hanya terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan keagamaan secara umum, melainkan juga masalah-masalah khusus. James di Secret misalnya, ia mengkaji tentang kesadaran beragama melalui bukunya The Religious Consciousness 1920 dan Dan Julian yang mengkaji tentang waktu dengan bukunya Liberation of Living Love tahun 1901. Selanjutnya, kajian-kajian psikologi agama juga tak terbatas pada agama-agama yang ada di barat atau Kristen saja, melainkan juga agama-agama yang ada di timur, seperti yang dilakukan oleh A.J. Al-Kazimi dan Gurnet Hilman Stricker yang menulis kehidupan penganut agama Hindu dengan bukunya The Sadhu pada tahun 1921. Pertama, sejak masa kemunduran negara Islam, perhatian para ilmuwan terhadap kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan mulai menurun karena keterbatasan dana. Kedua, sejak penyerangan bangsa Mongol ke pusat peradaban Islam Baghdad dan kekalahan Islam di Andalusia, terjadi permusuhan karya para ilmuwan Muslim. Ketiga, sikap kurang terpuji dari para ilmuwan Barat sendiri, terutama setelah zaman kemunduran Islam, yang umumnya kurang menghadapi karya-karya ilmuwan Muslim. Keempat, karya-karya namun Muslim di zaman klasik umumnya ditulis oleh para ilmuwan yang dianggap hanya berkonotasi keagamaan, seperti mufassirin, ahli tafsir, muhadisin, ahli hadis, nuqaba, ahli fikih, ataupun abi ahli hikmat atau filosof. Menurutnya, masyarakat Islam gagal memelopori kemodernan karena 3 hal, yaitu konsentrasi yang berlebihan pada penanaman modal pada bidang-bidang tertentu, sehingga sulit melihat bidang lain. Kerusakan hebat baik material maupun mental psikologis akibat serbucin beradab bangsa Mongol dan kecemerlangan peradaban Islam sebagai suatu bentuk pemuncakan abad argaria membuat kaum muslimin tak segera merasa perlu melakukan peningkatan.